Oke guys, kita sambung lagi ya. Tadi putus ya. Aduh, seru ini ya, seru ya. Tapi emang harus merhatiin ini, harus nyimak ya, pelan-pelan ya. Nah, kalau kurang jelas tanya gitu ya, tanya. Ya. Tadi pertanyaan dari Pak Untung tadi bagus tadi itu ya. Nah, ya, Pak Yandi ya. Pak Yandi tadi masalah pilot ya, masalah pilot 3 ya. Masalah pilot nanti saya kasih contoh putusannya ada tuh ya. Putusannya ada itu ya. Nah, ya. Oke, Pak Untung udah balik lagi ya. Baik, kita lanjut ya, Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 lah ya, nggak apa-apa ya. Weekend ini kan mau santai kita ya. Jadi kembali ya masalah tadi pertanyaan Pak Untung. Bagaimana tadi ya, ada transaksi gitu ya, transaksi jual beli lah, atau jual beli kalau pakai notaris itu biasanya transaksi kaitan dengan transaksi benda tidak bergerak gitu ya, benda tidak bergerak, dan situ ada kewajiban perpajakan gitu ya, tapi itu diabaikan ya. Harusnya notaris nggak boleh ya, notaris kan udah tahu gitu ya, tapi ini contohnya gitu, ada gitu kayak gitu ya, notaris kan tahu gitu ya, harus bayar itu ya, sebelum bahkan sebelum dia bikin ya akta notarisnya ya, dia cek harusnya itu kan biaya pajak atas penghasilan dari hak pemindahan hak tanah dan bangunan ya. Nah, tapi kalau itu ternyata terjadi tadi yang menghukum itu, pertama siklusnya ini ya, siklusnya adalah dilakukan dulu yang namanya bukan ini penghukuman oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, dilakukan penghukuman oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, penghukumannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat ketetapan pajak ya, dalam bentuk surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak, bisa juga surat tagihan pajak ya, kalau terkait dengan denda ya, kalau terkait dengan pokoknya surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa juga surat tagihan pajak. Nah, kalau itu masih dalam ranah administrasi ya. Nah, tapi tadi kalau sudah masuk ke ranah pidana ya, dia juga bisa kena pidana. Sekarang apakah bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Bisa administrasinya jalan, bisa pidananya juga jalan, bisa dua-duanya, atau kok bisa salah satunya, bisa juga salah satunya, karena itu sifat dari hukum pajak ini. Tadi ada yang namanya ultimum remedium, tapi kan ultimum remediumnya itu limitatif gitu ya, terbatas. Sifat ultimum remediumnya terbatas, jadi administrasinya itu pasti gitu ya, suatu kepastian dia itu harus bayar pajak. Nah, tapi penghukuman pidananya, nah itu yang bisa dialternatifkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin untuk pasal 38 bisa ya dilakukan ultimum remedium, tapi untuk pasal 39 itu kan ultimum remediumnya apabila berdasarkan permohonan dari Menteri Keuangan dan yang bersangkutan dalam hal ini tersangka mau membayar denda sebanyak 500% ya, 5 kali lipat ya kan. Kalau misalnya di pasal berapa saya lupa, 40 ya, 40 apa 42 itu ya, dari Undang-Undang KUP. Nah, itu penghukumannya seperti itu ya Pak Untung ya. Nah, kemudian pengadilan pajak nanti apabila terjadi sengketa ya, itu maksudnya dari pihak wajib pajak ternyata melakukan upaya hukum ya, ternyata tidak setuju gitu ya dengan surat ketetapan pajak ya, baik itu yang sifatnya tadi administrasi maupun yang sifatnya ultimum remedium ya. Seharusnya kan kalau ultimum secara normatif ya, kalau sudah ultimum remedium ya sudah dikasih kan dia itu baik kebaikan gitu ya, sudah pajak sudah negara sudah berbaik hati tidak menghukum dia secara pidana ya. Harusnya itu tidak bisa dilakukan upaya hukum, itu harusnya sudah inkrah surat ketetapan pajak yang bersumber dari pasal 13A kalau tidak salah ya, pasal 13A itu kan itu sudah merupakan upaya akhir ya, upaya
upaya akhir perdamaian gitu ya, seperti sebuah perdamaian antara wajib pajak dengan pemerintah ya. Tapi pada prakteknya nanti kita lihat masih ada upaya hukum ya, masih ada upaya hukum, karena memang pengadilan itu tidak boleh menolak gitu ya, tidak boleh menolak perkara gitu ya. Asasnya apa? Asasnya ius nuria covid ya, ius nuria covid ya. Hakim itu harusnya tahu gitu ya, harus tahu semua perkara, harus tahu semua hukum, sehingga tidak boleh menolak hukum gitu, tidak boleh menolak perkara. Nah, atas itulah makanya tidak mengherankan gitu ya, berbagai upaya hukum kemudian naik ke pengadilan, termasuk pengadilan pajak gitu ya, termasuk pengadilan pajak. Nah, jadi peranan pengadilan pajak itu nanti di dalam menguji ya ataupun memutuskan sengketa yang diajukan oleh wajib pajak ya terhadap penghukuman ya terhadap tindakan ya administrasi maupun tindakan administrasi. Kalau pidana dia tidak ke pengadilan pajak ya. Kalau pidana dia tidak ke pengadilan pajak. Tapi masuk ke ranah pengadilan umum ya, pengadilan negeri ya. Seperti halnya hukum acara pidana ya. Jadi melewat penyidikan dulu ya kan. Nah, tapi penyidikan nanti kita masuk ke situ ya, masuk ke penyidikan. Kemudian masuk ke penuntutan ya oleh Jaksa Agung. Penyidikan ini oleh penyidik PPNS ya, penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian masuk juga kemudian ke penuntutan, baru nanti diputuskan oleh hakim ya di tingkat pertama ya, banding ya, apabila masih banding, kasasi ya, apabila dilakukan upaya hukum kasasi, sampai mungkin PK gitu ya, sampai nanti inkrah putusan pidananya. Baru di situ nanti timbul yang namanya surat ketetapan pajak atas putusan pidana gitu ya, surat ketetapan pajak atas putusan pidana. Dan ini pun ya bisa diupaya hukumkan lagi gitu ya. Itu yang contohnya kasus Asian Agri itu ya. Dan ini menjadi menarik ya, karena ada daluarsa gitu ya, ada daluarsa. Kenapa daluarsa? Karena surat ketetapan SKP ya, surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan oleh negara ya, oleh pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, kalau dihitung dari sejak saat terutangnya itu ternyata sudah lewat 5 tahun, karena tadi lama ya, proses pidananya lama ya kan, sampai inkrah, sampai kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil putusan pidana itu sudah lebih dari 5 tahun ya. Akhirnya menjadi daluarsa, padahal sebenarnya sih belum daluarsa ya, karena tadi itu ya di pasal berapa tadi? Pasal berapa yang menyatakan tertangguhnya daluarsa penagihan apabila ada peristiwa pidana, maka daluarsa penagihan menjadi tertangguh ya. Ada yang mengatakan sampai 10 tahun, tapi sebenarnya Profesor Gunadi contohnya, Profesor Gunadi menyatakan lebih dari, tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya, sampai benar-benar inkrah putusan pidananya masih bisa ditagih sanksi pajaknya gitu ya. Nah, tapi kemudian Mahkamah Agung berpendapat lain ya. Saya kira itu ya. Nah, ini menarik sebenarnya, tapi memang ini ya udah malam gitu ya. Udah malam. Nah, jadi untuk upaya hukum ini mungkin nanti sekali lagi ya. Ini kan baru pertemuan berapa nih? Kelima ya. 5 atau 6 nih. Masih bisa lah ya. Karena ini panjang, saya mau cerita banyak ini masalah upaya hukum ya. Jadi untuk upaya hukum pengaduan pajak ini saya kasih gambarannya aja ya. Pertama, secara normatif ya di Undang-Undang KUP itu sebenarnya diatur 3 ini ya, DJP ya, upaya di internal DJP dalam bentuk pembetulan. Jadi ada 3 di sini. Ada pembetulan ya, 5 ya. Pengurangan sanksi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ya, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan, kemudian keberatan. Ini upaya hukum yang ada di pajak ya, di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang di pengadilan pajak ya. Nah, jadi setelah upaya hukum di Direktorat Jenderal Pajak, upaya hukum di pengadilan pajak, baru nanti upaya hukum semuanya akan bermuara di Mahkamah Agung dalam bentuk PK. Nah, itu ya.
Jadi secara normatif itu 3 alur itu ya. Nah, untuk apa namanya gambarnya ini ya. Nah, ini tadi ya. Ini siklusnya ya. Jadi sengketa pajak itu ada 2 ya. Sengketa keberatan dan sengketa non keberatan lah gitu ya. Sengketa keberatan dan sengketa non keberatan ya. Sengketa yang non keberatan ini yaitu pengurangan, penghapusan dan pembatalan ya. Bedanya apa? Kalau keberatan ini terkait dengan materi pajak ya, materi penghitungan pajak ya, misalnya PPN ya, PPH ya, dasar pengenaan pajaknya disengketakan gitu ya, tarifnya gitu ya, ataupun penerapan peraturan perundang-undangannya. Nah, kalau yang pengurangan, penghapusan dan pembatalan ini lebih kepada hal-hal yang bersifat prosedural gitu ya. Nah, ini ya, Pak Kris ya, kaitannya dengan sebenarnya tadi ya, secara normatif ya, kita kembali lagi ya. Tadi memang belum saya jelasin itu. Kita kembali lagi ke penagihan yang namanya hak mendahului ya. Jadi negara itu sebenarnya punya hak pajak gitu ya. Sini ya, bentar ya. Nah, ini dia. Pak Kris ini ya, bagus tanyaannya ya. Jadi untuk hak mendahului gitu ya. Di sini ada namanya hak mendahului. Nah, ini ya. Negara, saya deketin ya. Set. Nah, kelihatan ya. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Nah, ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Ntar ya, minum dulu ya. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat secara normatif ya, secara normatif di Undang-Undang KUP, saldo utang itu saldo kekayaan ya, hasil dari apa namanya harta pailit itu buat negara dulu gitu ya. Buat pajak dulu. Tapi kemudian kan ini di judicial review ya, di judicial review ya. Nah, nanti dicatat ini Pak Kris ya. Ada itu putusan MK yang menyatakan hak mendahului ini ya, hak mendahului atau kreditur preferen ini ternyata yang nomor 1 itu adalah buruh ya. Ini hidup buruh ya. Ini Pak siapa nih? Toko-toko buruh nih. Ada di sini ya toko buruh ya, Pak Naman ya. Sama siapa tuh yang calon hakim tuh ya. Jadi memang kreditur preferennya menjadi buruh ya. Buruh sekarang artinya masalah gaji gitu ya, masalah pesangon gitu ya. Nah, tapi kalau di undang-undang KUP-nya sih negara harusnya ya, artinya pajak gitu ya. Nah, tapi kemudian MK, Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi memiliki pendapat yang berbeda ya, karena prinsip-prinsip hak asasi manusia mungkin ya, kewajiban buruh diutamakan, bukan buruh ya, maaf ya, karyawan lah gitu ya, karyawan ya. Jadi itu ya. Nah, tapi ini kan gini, pajak ini juga pinter gitu ya, orang pajak juga pinter, dia nggak akan berhenti di perusahaan aja ya. Nanti saya kasih contoh kasusnya ya, dia tidak akan berhenti di perusahaan aja gitu ya, karena definisi penanggung pajak itu kan luas tadi ya, mencakup sampai ke direksinya, bahkan mencakup sampai ke komisaris, bahkan orang yang namanya tidak ada di akte itu bisa ya kena ya, bisa diblokir rekeningnya, bisa digizeling ya tadi ya, seperti saya kasih tahu ya. Nah, karena itu tadi definisi penanggung pajak ini luas ya, bukan diperluas, memang undang-undangnya menyatakan luas gitu ya. Pak Agus ya, Pak Agus itu ya, hakim ya, mau jadi hakim itu, hakim hubungan industrial gitu. Wah, luar biasa tuh ya, nanti kita aman lah kalau udah ada Pak Agus jadi hakim ya. Nah, jadi definisi penanggung pajak itu diperluas Pak. Ini yang harus kita waspada gitu ya. Pengerti mana ya ini ya.
Nah ini ya, iya kan? Nah, jadi ya termasuk wakil ya, termasuk wakil. Jadi termasuk wakilnya ya. Jadi badannya mungkin dia udah pilot, pengurusnya juga ya, nah, kena gitu ya. Nah ini memang secara apa namanya, mungkin secara umum gitu ya, kita melihatnya wow gitu ya. Tapi memang ada ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh putusannya nih ya. Nanti saya kirim, ada putusan ini, putusan dari mana ya? Ada deh. Nah ini ya, saya kasih contoh. Aduh, putusan, sorry. Ini jadi lama nih. Ada ya, ada putusan, nanti saya kasih deh. Nah ini kayaknya nih. Nah ini dia. Bukan ini. Ya. Nanti ada ya. Nanti saya ingetin ya. Nanti ada putusannya itu ya. Putusan dari. Bukan ini ya. Tadi sih udah saya siapin. Nyarinya hilang. Jadi ada apa namanya? Tadi itu ya, komisaris gitu ya, komisaris perusahaan itu sampai di gizeling gitu ya. Padahal kan komisaris itu kalau secara normatif gitu ya, apalagi ini perusahaan yang udah pilot gitu ya, lepas tanggung jawabnya terhadap utang piutang perusahaan gitu. Tapi di mata pajak gitu itu masih bisa gitu ya. Nah ini memang menjadi PR berat ini Pak Kris ya. Bagaimana dengan pihak pajak yang terlambat ya dalam mengetahui WP tersebut sudah pilot. Ini memang apa namanya, momok gitu ya. Momok buat apa namanya, pajak gitu ya, buat pajak ya, karena memang harus dipantau terus itu mana perusahaan-perusahaan ini yang kira-kira mau pilot gitu ya. Nah ini ada ini nih ya, orang siapa nih? Ya kalau terlambat itu ya apa namanya, ya bisa kena juga ya, pajaknya juga bisa kena, orang pajaknya juga bisa kena ya. Dan itu menjadi apa namanya, pengawasan ya, diawasin, pajak juga diawasin ya, Direktorat Jenderal Pajak ya, termasuk bagian penagihannya diawasi misalnya oleh Irjen ya. Dan itu memang banyak gitu ya, apa namanya, dianggap seperti pembiaran ya, seperti masalah BLBI ya kan. Coba Pak, masalah BLBI itu kan, masalah BLBI itu kan dianggap pembiaran gitu ya. Kalau BLBI apa namanya, bukan kaitan dengan pajak ya. Kalau BLBI sih kaitannya dengan utang ya, utang apa namanya, utang ini ya, utang negara, utang orang kepada bantuan likuiditas itu ya. Nah, seperti itu gitu ya, dibiarin ya, nggak ditagih-tagih gitu ya. Itu juga termasuk ini juga gitu ya, apa namanya, subjek dari pengawasan gitu ya. Nah itu memang menjadi PR kita bersama ya, penanggungnya siapa kalau yang sudah telat gitu. Nah itu memang ada sanksi-sanksinya sebenarnya ya. Nanti kita lihat ya, ada sanksi-sanksi ya, baik itu sanksi administrasi ya maupun sanksi pidana ya kepada petugas pajak gitu ya, yang kemudian di dalam menjalankan apa namanya, tanggung jawabnya ya, melakukan perbuatan melawan hukum gitu ya, atau kelalaian gitu ya, sehingga mengakibatkan negara rugi. Ini bagus sekali tanyanya Pak Kris ya. Jadi saya kira itu ya. Ini untuk batuk terus nih. Nah, ya udah kejawab semua ya pertanyaannya ya, Pak Kris. Pak siapa tadi, Pak Pak Untung ya, mantap tanyanya. Oke ya, saya sih kita selesaikan ini dikit lah sebenarnya. Tentang upaya hukum ini, jadi intinya upaya hukum itu ada 3 tahap ya.